Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah bangunkan kami pada hari ini, sehingga kami Tuhan masih dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dalam ibadah online sekolah minggu kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan boleh berkati ibadah kami ini Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini. Bapa yang baik, berikan kami hati yang baik, hati yang penuh sukacita, sehingga kami tidak main-main dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut Engkau pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Nah, senang sekali hari ini kita boleh kembali beribadah online di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak sekolah minggu ada mau bagi-bagi pesan buat adik-adik semua. Mau tahu? Oke, semua harus duduk yang rapi, pasang telinganya karena kakak sekolah minggu akan berbagi pesan sama adik-adik. Yuk kita dengar, kita mulai dari Kak Fer. Halo adik-adik, usahakan ya supaya tetap berada di rumah, kecuali jika adik-adik ada urusan yang sangat penting dan mendesak. Oke adik-adik, nah jika adik-adik ada keperluan mendesak untuk keluar dari rumah, Kak Mari mau kasih pesan bahwa adik-adik harus memakai masker. Dan ingat, ketika berada dalam suatu ruangan, adik-adik harus menjaga jarak supaya tidak terkena infeksi virus corona. Oke adik-adik, setelah pulang dari luar rumah, sebaiknya adik-adik segera mandi serta mengganti pakaian yang baru, agar tubuh adik-adik terhindar dari segala virus dan penyakit. Nah adik-adik, setelah mendengarkan kata-kata dari kakak-kakak guru sekolah minggu, Kak Era mengingatkan untuk adik-adik makan yang sehat dan minum yang banyak, lalu rajin olahraga di rumah ya, supaya kita terbebas dari virus COVID-19. Nah, itu dia pesan dari semua guru sekolah minggu. Tujuannya supaya kita bisa hidup sehat dan terhindar dari virus corona. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, sehingga kita masih dapat berkumpul pada saat ini untuk beribadah. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya diamkan nama Tuhan dipuji. Dari
Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sediakan saat ini untuk kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Pimpinlah guru sekolah minggu kami, supaya guru sekolah minggu kami bisa menyampaikan dengan baik kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin kakak guru sekolah minggu kami. Tolong juga kami setiap anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa mendengar dengan baik, bisa mengerti, dan kami dapat menikmati kekayaan dan kuasa dari firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Amin. Oke adik-adik, baru saja Kak Vero lagi ngapain? Lagi menulis. Nah, ada nggak adik-adik yang tahu apa sih yang Kak Vero sedang tulis? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak adik-adik apa yang Kak Vero sedang tulis tadi?
cuma main game aja lah, oh Yesus mau datang kok gitu. Ngapain kita repot-repot kerja? Kita tidak boleh seperti itu. Tuhan ingin dalam masa kita menunggu ini kita tetap bekerja. Ya, kalau dalam sekolah minggu apa sih Kak yang bisa dikerjain? Kalau sekolah minggu itu kerjanya belajar. Ya, kamu belajar dengan baik supaya kamu punya bekal. Nanti setelah besar kamu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bermakna, ya, melalui pekerjaan-pekerjaanmu. Lalu juga kemudian di rumah kamu bisa bekerja dengan membantu orang tua, ya, bantu cuci piring. Jangan adik-adik sudah kelas 4, sudah kelas 5, tapi yang cuci piring itu masih mama papa. Malu sama semut yang di dinding. Ya, kita harus belajar menyapu rumah, membersihkan kamar, ya, dan yang lain-lainnya itu bekerja. Lalu kemudian kita juga bekerja sebagai anak sekolah minggu dengan menceritakan kasih Allah kepada orang lain, menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Caranya gimana Kak? Caranya dengan kamu menunjukkan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan makanan sama yang membutuhkan, mendengarkan yang lagi sedih, mendoakan, dan juga bercerita tentang siapa Yesus, tentang kasih Allah, supaya semakin banyak orang yang boleh mendengar dan makin banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus, mengalami kasih Allah. Itu hal-hal yang kita bisa kerjakan. Nah, kakak mau jelaskan satu hal sama adik-adik. Nah, coba perhatikan, di sini ada 4 bangku. Nah, kakak mau jelasin beberapa tahapan. Jadi sebenarnya ada dijelasin di dalam pengakuan iman rasuli kita. Yang pertama adik-adik, ini adalah tahap yang pertama kalau kita baca di dalam Alkitab, yaitu masa penciptaan. Jadi Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan sungguh amat baik, termasuk juga manusia Allah ciptakan. Lalu ternyata manusia Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan mereka jatuh ke dalam dosa. Manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu diturunkan terus-menerus kepada semua manusia keturunannya, hidup di bawah dosa. Ya, inilah yang disebut kejatuhan dalam dosa kalau kita lagi berliturgi di Natal. Tapi karena Allah begitu mengasihi manusia, Dia menjanjikan keselamatan. Ya, Dia menjanjikan bahwa akan datang Mesias, Sang Juru Selamat. Dan orang-orang yang beriman itu, yang percaya kepada Allah, kepada yang dijanjikan Allah, itu akan beroleh selamat. Dan tiba waktunya adik-adik pada masa penebusan, di mana Yesus Sang Juru Selamat yang dijanjikan, anak Allah yang tunggal itu datang ke dunia. Dia tadi dikatakan menderita, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, namun pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung semua dosa manusia. Dia bangkit dari kematian untuk memberikan manusia kemenangan, pengampunan, pengharapan, sukacita, kemenangan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dia akan
bekerja. Dan Allah ingin kita giat rajin dalam bekerja. Ya, bekerja untuk apa, Kak? Untuk mencukupi apa yang kita butuhkan, ya, untuk bekerja untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan ciptaan Tuhan yang lain, bekerja untuk menyatakan kasih Allah. Itu yang kita kerjakan. Nah, jadi adik-adikku, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh melakukan hal yang gak berguna. Jangan kamu dari pagi sampai besok paginya main game terus. Itu namanya melakukan yang tidak berguna atau tidak disiplin. Tuhan ingin kita disiplin. Atau kamu tiap dari pagi sampai besoknya lagi kerjanya cuma tidur, bobo cantik, ya, tidak boleh. Atau adik-adik cuma ngapain ya, Kak? Biasanya kerja yang tidak berguna, kerja nonton gitu sampai berhari-hari gitu, sampai lupa makan. Nah, tidak boleh adik-adik. Kita harus bekerja dengan rajin, dengan giat, baik itu dalam belajar, baik itu dalam membantu orang tua, baik itu dalam melayani Tuhan dan sesama. Sembari kita tahu kita melakukan itu karena Tuhan yang meminta kita melakukannya. Dan kita percaya adik-adik, suatu saat Yesus akan datang kedua kalinya dan Dia akan menyempurnakan cita-cita kita. Jadi waktu kamu lelah mengerjakan pekerjaanmu, pelajaranmu, lelah dalam melayani sesamamu, melayani Tuhan, ingatlah bahwa itu tidak akan sia-sia. Ingat, Yesus akan datang suatu saat nanti, sekalipun kita tidak tahu waktu yang pastinya. Kapero pernah loh menangis karena, aduh Tuhan, badanku sakit, aku sakit-sakitan, tapi aku harus bekerja dengan belajar dan yang lain-lain dan orang tua. Aku sangat capek. Kapero nangis. Tapi Kapero mengingatkan bahwa Kapero gak pernah sendiri, ada Tuhan, dan suatu saat semua kelelahan, penderitaan, rasa sakit, air mata itu akan diselesaikan ketika Yesus datang kedua kali. Kapero juga waktu melayani sekolah minggu, melayani orang lain, itu capek, bolak-balik ke sana kemari, menghadapi tekanan dan lain sebagainya. Tapi Kapero dihiburkan karena apa? Karena ini tidak akan sia-sia. Tuhan minta aku melakukan ini, maka aku lakukan dengan giat, dengan rajin, dan aku percaya suatu saat Yesus pasti akan datang dan itu akan sangat menghiburkan hati, sehingga tidak bermalas-malas dan tidak berhenti. Ya, kita sedang masa menantikan kedatangan Yesus. Dan dalam penantian itu kita teruslah rajin bekerja. Nah, kira-kira begitu firman Tuhan adik-adik. Kakak berharap adik-adik boleh mengerti dan memahaminya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sudah membaca ayat firman Tuhan, yaitu sebuah nasihat yang mengingatkan orang-orang di Tesalonika supaya mereka tidak bermalas-malas, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna ataupun tidak disiplin. Kami diingatkan bahwa kami tidak boleh seperti itu, melainkan kami harus rajin giat bekerja melalui belajar, melalui membantu orang tua, melayani Tuhan dan sesama kami. Karena kami percaya Tuhan menginginkan hal tersebut. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam mengerjakannya. Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajar ku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sukacita dan kekuatan untuk melalui hari-hari kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat seluruh kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih telah memberikan orang tua yang sehat. Terima kasih telah memberikan saudara, kakak, abang, adik yang sehat juga Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih juga Tuhan telah memberikan orang tua kami rezeki yang cukup. Terima kasih juga Tuhan menyertai kami Tuhan dalam belajar kami secara online di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami kembali Tuhan meminta kepada Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami Bapa. Sertai kedua orang tua kami atau siapapun yang telah membesarkan kami hingga pada saat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan juga kesehatan mereka Bapa. Bapa yang baik, berkati juga kakak kami, abang kami, adik kami, atau siapapun saudara kami Bapa. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menyertai keluarga kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga meminta penyertaan Tuhan untuk selalu memberkati kami Bapa. Berkati kami yang masih belum sekolah, yang PAUD, yang TK, SD, bahkan SMP Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, semangat dalam kami belajar secara online di rumah. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan lebih, kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Kuat kami rohani, kuat kami fisik Bapa, sehingga kami boleh Tuhan kuat dalam melalui segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, jikalau Tuhan di antara teman-teman kami, adik-adik sekolah ibu kami sedang sakit, kiranya Tuhanlah yang menjadi sang penyembuh Bapa. Kiranya Tuhan memberkati obat, makanan Tuhan yang dikonsumsi teman-teman kami sehingga mereka boleh pulih Bapa. Jikalau Tuhan di antara kami Tuhan ada orang tua kami yang sedang sedih, yang sedang sakit, yang kehilangan pekerjaan Bapa, yang punya masalah Bapa, kiranya Tuhanlah yang sang damai sejahtera Bapa. Kiranya kasih setia Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera, penyelesaian kepada orang tua kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kami seluruhnya Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang yang melayani di gereja ini Bapa. Dimulai dari kakak guru sekolah minggu, si tua, bahkan sampai kepada pendeta Bapa. Kiranya siapapun yang melayani Tuhan, apapun yang pelayanannya Tuhan, baik kecil hingga pada yang besar, kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan memberikan semangat dalam mereka melayani. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kota Pekanbaru kami ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan lingkungan kami Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati negara kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sang penyembuh, Tuhan Yesus sang damai sejahtera, Tuhan Yesus yang memiliki kasih setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga Tuhan boleh pulihkan negara kami, Tuhan boleh pulihkan kota kami, Tuhan boleh pulihkan tempat tinggal kami dari virus, dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami telah bersalah Tuhan selama ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kiranya Tuhan kasih setiamu selalu menyertai kami Bapa. Berkati setiap orang-orang yang sangat mencintai kami Bapa. Berkati juga setiap orang yang sangat kami cintai. Apabila Tuhan kami telah mendukakan, kami telah melakukan kesalahan kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada siapapun itu Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan hati mereka Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajari kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Bapa, kami datang di sini Tuhan, melipat tangan kami, menutup mata kami, menundukkan kepala kami, memohon Tuhan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Jangan pernah Tuhan berikan kami pencobaan yang sehingga kami gemetar Tuhan dalam melakukannya Bapa. Kuatkan kami Tuhan, berikan iman kami bertumbuh supaya kami yakin dan percaya hanya kepada-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kasihanilah kami Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini Kak Maria akan sampaikan ayat hafalan kita untuk minggu depan. Tertulis di dalam Amsal 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. Ayo semua buka Alkitabnya. Nah, Kak Maria akan bacakan isi ayatnya. Amsal 20 ayat 20. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Sekali lagi ya. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Jangan lupa dihafal adik-adik. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mengambil ibadah kita. Adik-adik tetap mau undang untuk kembali bernyanyi sambil membuka persembahan. Kita bernyanyi kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, oh kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur karena pada hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, meskipun di tempat atau di rumah kami masing-masing. Bapa, terimalah setiap lagu pujian yang kami telah nyanyikan. Kiranya itu menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan berdoa untuk setiap firman yang kami sudah dengar, setiap nasihat yang kami sudah dengar, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk mengingatnya dan mempercayai serta melakukan dalam hidup kami masing-masing. Kami juga percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan ada Bapa yang mendengarnya dan yang akan memberikan jawaban yang terbaik. Kami serahkan kepada Tuhan segala sesuatunya yang telah kami lakukan di dalam ibadah ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang